Syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah Tuhanlah perlindunganku. Subtemanya pagi ini adalah dunia tidak aman. Nanti yang kedua, maut telah dikalahkan. Saudara, kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia tidak aman lagi. Kenapa? Karena penyakit masuk. Orang jahat masuk, roh jahat masuk, dan sebagainya. Makanya dunia ada kejahatan. Bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan. Karena manusianya jatuh dalam dosa, maka kejahatan menjalar ke seluruh dunia. Menjalar dari generasi ke generasi. Tidak lama setelah manusia jatuh dalam dosa, pembunuhan yang pertama kali terjadi. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Poligami yang pertama terjadi. Semuanya yang pertama itu di kitab Kejadian. Makanya cocok sekali kalau judulnya itu pada mulanya. Semuanya dimulai dengan itu. Harusnya tidak dimulai dengan dosa, tapi dimulai dengan dosa akibatnya dunia kacau. Manusianya juga kacau. Ya, dunia tidak aman lagi, saudara. Penderitaan masuk ke dalam dunia ini. Tidak bisa dihindari. Orang percaya maupun orang tidak percaya mengalami matahari yang sama. Mengalami hujan yang sama. Dan semua bisa mengalami penderitaan. Jadi sangat salah kalau yang ngajarin, kalau ikut Tuhan gak pernah menderita, gak pernah sakit. Ngarang itu. Dunia ini penuh penderitaan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, karena setiap orang bukan dikaruniai hanya untuk percaya saja, tapi juga dikaruniai untuk menderita. Menderita. Itu skripsinya Pak Wisnu itu tentang penderitaan. Penderitaan bisa tanya-tanya juga sama Pak Wisnu. Ya. Penderitaan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kematian menjadi hal yang wajar loh. Coba Bapak Ibu Saudara ke ICU atau kamar mayat. Setiap saat ada yang mati. Setiap saat. Ya. Orang percaya nggak mati, mati juga. Ya. Jadi jangan percaya itu sama ajaran-ajaran yang wah kalau minum ini tidak bisa mati. Ngomong kosong itu. Setiap orang pasti mati di dunia ini. Ya. Jangan kayak dukun di gereja. Sakit ya sakit. Sakit itu bukan masalah. Sakit fisik itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu sakit jiwa. Jiwanya sakit. Menjadi di dunia ada pembunuhan, penyakit, wabah. Kita baru lewat pandemi. Siapa tahu di masa depan ada pandemi yang lebih hebat lagi. Kita tidak tahu kan. Kemiskinan, perceraian. Coba. Selingkuh, poligami. Itu kan hal yang nyata, fakta. Tidak boleh kita buta terhadap fakta dunia ini. Sebagai orang percaya kita harus dewasa. Ada lagi yang miring pikirannya. Suka sama sesama jenis. Diciptakan Tuhan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Rudi. Atau Hawa sama Rini. Bukan Adam dan Hawa. Menyimpang kok merasa benar. Aneh dunia ini. Banyak orang jahat saudara di dunia ini. Dunia ini aduh menyedihkan, banyak orang jahat. Bahkan di gereja banyak orang jahat. Ya. Jangan naif. Gereja tempat orang suci. Suci apanya? Suci itu kelakuannya jelas. Gereja menjadi ajang kejahatan juga selama ini. Ya tidak semua tentunya. Tapi banyak yang itu jahat sebenarnya. Apalagi kalau ngajarnya ngawur. Itu jahat sekali loh saudara. Kenapa? Karena mau menjerumuskan banyak orang kebinasaan. Itu jahat sekali itu. Kalau mengajarkan yang salah. Ya jangan. Jadi gembala itu gak gampang loh. Kita itu takut karena ukuran yang dipakai beda loh gembala sama jemaat. Guru dan murid beda ukurannya.
Kalau jemaat gembala ngajarin salah, wah semua orang salah. Ukurannya beda, hati-hati. Saudara juga beda, mengaku percaya dituntut sesuai pengakuannya. Kan begitu. Jadi kita harus melihat persis apa sih Tuhan perlindunganku itu maksudnya apa sih. Gitu. Dunia dalam bahaya, penuh bahaya. Tapi Tuhanlah perlindunganku. Perlindungan dari apa? Buktinya bisa mati. Buktinya bisa miskin. Buktinya bisa menderita. Buktinya hidup ini tragis. Semuanya kelihatannya dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Memang, tapi kita sebagai orang percaya harus tetap pada track yang benar. Bahwa Tuhanlah perlindunganku. Ada amin? Banyak orang gak tahu Tuhanlah perlindunganku. Mestinya kita itu menghayati benar. Perlindunganku hanya satu, Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Saudara, ingat baik-baik, apapun yang menimpa kita, Tuhanlah perlindungan kita. Jangan takut, saudara. Semuanya itu pasti berlalu. Kebahagiaan maupun penderitaan, semuanya pasti berlalu. Ingat itu yang kisahnya cincin Salomo itu. Semuanya pasti berlalu. Kalau saudara sekarang mengalami masalah, sudah anggap aja bukan masalah. Karena semuanya pasti berlalu. Pasti. Ya. Kita semua kadang-kadang diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. The valley of death. Lembah kematian. Seolah-olah terancam. Memang terancam. Tapi ada tapinya, saudara. Pemazmur itu memberikan satu prinsip hidup yang luar biasa. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wah, itu hebat itu. Sebab Ia besertaku. Allah beserta kita. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Gadanya dan tongkatnya. Dunia ini kayak panggung sandiwara. Orang yang dulunya baik-baik sekarang jahat. Yang dulunya jahat sekarang baik. Gak tentu. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang terdahulu bisa menjadi yang terbelakang. Apa yang terbelakang bisa menjadi yang terdahulu. Saudara jangan minder kalau aku baru percaya, Pak. Waktu seseorang percaya itu tidak menentukan kualitas. Alkitab berkata ada yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi ada yang mulai dengan daging, tapi mengakhiri dengan roh. Lebih baik dulu pendosa, tapi sekarang hidup kudus. Dibanding sebaliknya. Dulu hidup kudus, sekarang hidup berdosa. Ada amin semua? Tuhan perlindungan kita itu dalam hal apa? Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang.
Ya. Mazmur 23 ayat 4 tadi, lembah kekelaman itu. Aku tidak takut bahaya. Pemazmur bukannya tidak mengalami penderitaan. Ia menderita, ia mengalami ancaman. Tapi ia yakin perlindungan Tuhan. Tongkatnya itu untuk menjaga agar dombanya tidak tersesat. Dicantol pakai tongkat itu lehernya. Ditarik lagi, balik lagi. Gembala yang baik itu begitu. Gembala yang domba yang mau tersesat dicantol, balik lagi. Salah itu. Gitu. Ya. Tapi gembala yang serigala sebenarnya membawa domba-domba kepada maut, mati, Saudara. Ingat baik-baik tuh. Patokan kebenaran hanya Alkitab, katakan amin. Semua yang tidak sesuai Alkitab pasti salah. Pasti membinasakan itu. Siapapun yang bicara. Ada malaikat turun dari surga, bicara yang lain dari Alkitab, itu pasti setan, Saudara. Apalagi cuma manusia biasa. Hati-hati loh, Saudara. Saya itu merasa sendiri gitu kadang-kadang ya. Ini peperangan rohani ini nyata loh. Oh, enggak, saya bayangkan dulu peperangan rohani itu sampai seperti ini. Nyata, Saudara. Kelihatannya baik-baik. Tapi di balik apa yang tidak kelihatan itu, nyata, rohnya itu bisa dicicipi. Ini roh setan apa roh Tuhan ini yang ada pada kita ini. Semua kita ini. Peperangan rohani ini, semua kita ini. Enggak boleh santai-santai. Ya, tidak pernah kita boleh santai-santai kalau ikut Tuhan. Gadanya itu untuk memukul musuh. Jadi Tuhan melindungi kita dari musuh kita itu. Saya mau bacakan banyak ayat dari kitab Mazmur ya. Supaya kita semua mengerti dengan lengkap. Sehingga pagi ini pulang damai sejahtera ada pada kita semua. Meskipun dunia tetap gak berubah. Tapi kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara kalau lagi mengalami kesesakan, ingat kita datang sama Tuhan saja. Tidak ada pribadi lain yang bisa menolong kita selain Tuhan. Ya. Mazmur 62 ayat 7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Tempat perlindungan kita itu ialah Allah. Tidak ada yang lain. Ya, jangan berlindung sama yang lain. Mazmur 71 ayat 7. Ini yang luar biasa. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Saudara kalau dalam bahaya, dalam masalah apapun masalahnya, jadilah tanda ajaib bagi banyak orang. Kok orang ini dengan masalah tenang-tenang saja ya? Dijalani saja. Dengan tanggung jawab, dengan hikmat, jalani saja. Gak usah pakai cengeng dan sebagainya, gak usah. Memang dunia ini begini, kita sudah tahu. Kita bicara kebenaran banyak yang musuhin, udah biasa itu. Bukan hal aneh, dari dulu sudah begitu. Ya, jadi hadapi aja masalah, enggak masalah. Jadilah tanda ajaib bagi orang-orang dunia ini. Kalau orang lihat, dia beda ya, ajaib nih orang ini. Itu pemazmur menulis. Tanda ajaib, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kita nggak kaya sih, makan sederhana. Tapi semangatnya luar biasa. Itu ajaib. Sementara yang kaya raya loyo. Karena nggak punya Tuhan. Mazmur 73 ayat 28. Saudara nanti di rumah baca kitab Mazmur pasal 73 seluruh ayat. Itu bagus. Saya bacakan ayat 28-nya saja ya. Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Suka dekat pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu teks aslinya Adonai Elohim. Di dunia ini nggak ada teks yang namanya Elohim, Yahweh itu nggak ada. Adanya Adonai Elohim, Tuhan Allah. Cek teks aslinya kalau nggak percaya. Nggak ada. Ya. Tapi kalau orang mau panggil itu boleh. Itu panggilan populer. Bukan panggilan yang sesuai Alkitab. Populer aja gitu ya, populer ya boleh-boleh aja lah, terserah. Tapi kalau saya lebih suka panggilan menurut Alkitab. Tuhan Allah, YHWH Elohim, Adonai Elohim. Amin ya semua ya. Amin. Kalau saudara nggak amin, ngapain dengar firman? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di seluruh Alkitab dikatakan Tuhan Allah, Adonai Elohim. Saudara, supaya apa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Padahal pemazmur digoncang oleh berbagai persoalan. Tapi aku suka dekat pada Allah. Meskipun aku tidak mengerti, aku dungu seperti hewan, tapi aku dekat padanya. Kadang-kadang kita itu gak ngerti loh kenapa ini terjadi. Kenapa si A itu sekarang jahat, kenapa dia begini, kenapa begitu, kenapa aku sakit Tuhan, kenapa orang tuaku begini, anakku begini, teman-temanku begini. Ada banyak pertanyaan kita gak bisa jawab. Tapi aku mau dekat Tuhan. Nah itu solusinya. Ya, ingat saudara, saudara alami masalah apapun, mendekatlah pada Tuhan. Seperti pemazmur ini. Supaya jadi tanda ajaib bagi banyak orang. Ya, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita nggak dekat Tuhan, terus mau cerita apa? Tuhan itu begini-begini tapi nggak dekat, kan percuma. Dekat Tuhan itu apa? Dekat Tuhan itu hati kita, pikiran kita selalu mengacu sama Tuhan. Dekat Tuhan itu bukan rajin puasa. Belum tentu dekat Tuhan rajin puasa. Rajin puasa kan gampang. Dekat Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Puasa boleh, untuk kesehatan boleh saja. Latihan badani itu namanya. Tapi yang penting itu mengubah enggak? Kalau enggak mengubah sia-sia semuanya, buang waktu. Yang penting itu perubahan. Terjadi perubahan nyata enggak? Syuk. Metanoia. Enggak percuma. Saudara jangan mau diarahkan kepada keagamawian. Agamawi semuanya itu. Ya, makanya saudara kalau puasa doa yang benar, yang tulus. Jangan agamawi, merasa sudah suci. Gak ada begituan dalam kekristenan. Agama pagan itu begitu itu. Ya, kita mau menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Semua sebenarnya untuk itu, kalau saudara perhatikan baik-baik. Untuk apa perjamuan kudus kita lakukan? Untuk menyampaikan pada dunia apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk menyatakan pada dunia, aku jadi bagian loh dalam perjanjian ini. Kalau aku percaya Tuhan, begitu. Ya, bukan supaya sembuh dari sakit gigi, nggak penting banget itu. Boleh, kesembuhan itu boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang lebih penting sembuh jiwamu. Sakit jiwa itu loh yang harus disembuhkan. Kalau cuman sakit, saya sakit nggak sembuh nggak masalah kok. Saya tahan aja sakitnya. Toh semua pasti mati juga. Tapi Tuhan tahu. Tuhan sembuhkan orang-orang yang dipakainya. Amin nggak? Kita semua dipakai Tuhan. Nah, Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi, saudara. Kalau kita berlindung sama raja di bumi aja udah lumayan. Ini yang maha tinggi menjadi tempat perteduhan kita. Tempat perteduhan apa itu? Tempat berlindung. Misalnya hujan gitu, tempat berlindung. Kalau tempat berlindung cuma halte ya, itu mah nggak ada artinya. Tapi kalau yang maha tinggi menjadi tempat perlindunganku.
Saudara mesti menghayati hal ini loh. Yang maha tinggi tempat perlindungan kita. Rohnya ada pada kita semua. Hayati itu baik-baik. Jangan cengeng. Hadapin apa aja, enggak masalah, roh Allah ada padaku. Begitu mestinya. Ya. Anakku mengecewakan aku, orang tuaku mengecewakan suamiku, istriku. Enggak masalah. Kita yang harus mendekat sama Tuhan. Nanti biar pasangan kita bertobat. Orang tua melihat tanda ajaib pada anaknya. Ini kenapa ya? Gitu. Memang tidak mudah, tidak gampang, tidak sebentar prosesnya. Butuh waktu, makanya butuh ketekunan. Makanya kita harus tetap di dalam firman. Sebab kalau seseorang tidak tetap di dalam firman, ia bukan murid Tuhan Yesus. Meleset, bukan murid Tuhan Yesus. Kalau murid Tuhan Yesus tetap di dalam firman yang benar, ia benar-benar murid Tuhan. Dan ia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan dia. Menyembuhkan jiwanya yang sakit itu. Melepaskan dari segala ikatan dunia ini. Melepaskan, membersihkan dari segala mindset yang salah. Sebenarnya kita bicara perlindungan Tuhan itu bicara providensia Allah. Providensia, apa itu providensia? Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata juga. Orang tidak merasa terpelihara gara-gara sakit. Wah, Tuhan meninggalkan aku karena sakit. Ini ajaran banyak yang salah ini. Waduh, aku dihukum Tuhan jadi sakit karena nggak bayar perpuluhan. Salah itu. Nggak bayar perpuluhan nggak masalah. Tapi bayar dengan segenap hidupmu. Ada amin? Kan begitu harusnya. Bukan soal duit, jangan dipelesetkan ke duit, ke agamawi dan sebagainya. Prioritas, dicatat baik-baik ini. Prioritas Tuhan kita itu adalah keselamatan jiwa. Bukan kenyamanan manusia. Catat baik-baik. Prioritas Allah atau Tuhan Allah bukan supaya kita hidup nyaman di bumi, diberi kaya, diberi sehat, diberi sembuh dari sakit. Bukan. Prioritas Tuhan adalah supaya kita selamat at any cost. Berapapun harganya dibayar oleh Tuhan. Supaya kita selamat. Artinya apa? Kalau seseorang diizinkan sakit kanker stadium terakhir, itu biayanya. Mungkin selama ini dia nggak deket Tuhan. Atau dia deket Tuhan juga, tapi diizinkan. Tetap aja biayanya harus dibayar. Aku tetap percaya sampai kesudahannya. Lulus dia. Sementara orang lain kaya, dibikin bangkrut sama Tuhan. Bangkrut aja orang ini. Dibikin kaya, sombong. Tidak ingat Tuhan. Bikin bangkrut. Begitu bangkrut, nangis-nangis, datang ke gereja. Pak pendeta tolong doain. Enggak apa-apa, bagus. Yang penting selamat. Betul nggak? Daripada kaya raya, happy, muati ke neraka. Buat apa? Prioritas Tuhan bukan kenyamanan manusia. Keselamatan umat manusia. At any cost. Berapapun harganya dibayar oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal ke bumi ini. Supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu prioritas pertama. Bukan supaya kau hidup berlimpah-limpah hartanya. Bukan. Kalau harta berlimpah-limpah, kerja yang pinter. Hartanya banyak, bagus. Tapi jangan sampai harta itu jadi berhala. Nanti kau binasa. Rugi. Harta banyak tapi binasa, rugi. Lebih baik nggak usah, lebih baik kita hidup sederhana saja tapi ke surga. Ada amin nggak? Yang kaya, ingat uang itu milik Tuhan. Pakailah untuk menyenangkan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Supaya tidak binasa juga. Karena Tuhan tidak mempermasalahkan kok sebenarnya kaya miskin itu. Prioritas Tuhan ingat apa? Keselamatan jiwa. Orang itu miskin. Enggak masalah buat Tuhan. Orang itu kaya raya. Enggak masalah juga. Asal semua selamat.
Nah, kaya hatinya ada pada hartanya, binasa. Udah miskin, jahat lagi, binasa. Siapa bilang orang miskin gampang masuk surga? Gak ada. Banyak orang salah ngerti, orang kaya sulit masuk surga. Emangnya orang miskin gampang? Orang miskin juga banyak yang jahat. Kalau lihat orang kaya, korupsi itu pasti. Hatinya itu jahat sekali loh. Mestinya sudah gak kaya harta, tapi kaya hati. Kan gitu. Amin ya. Kita semua harus kaya hati di hadapan Tuhan. Ya. Soal kaya harta bagus, tapi kaya hati lebih penting. Kan gitu. Ya. Jadi prioritas Tuhan sekali lagi adalah keselamatan umat manusia, bukan keselamatan dari bahaya fisik loh, bukan. Tapi dari kebinasaan kekal. Sebab kalau itu diarahkan ke keselamatan fisik, kesembuhan fisik dan sebagainya, buktinya hamba Tuhan mati. Lagi khotbah mati. WL lagi mimpin itu mati. Hamba-hamba Tuhan pada mati waktu COVID. Di mana perlindungan Tuhan? Apa enggak ada? Bukan. Perlindungan Tuhan bukan pada fisik. Makanya kesembuhan fisik itu boleh, tapi itu enggak penting. Saya sering bicara begini, sakit atau sehat, jangan terpengaruh. Kita harus tetap perlindunganku hanya Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata supaya kita selamat, bukan selamat dari tubuh fisik, selamat dari dosa, selamat dari kebinasaan. Itu tujuan akhirnya. Orang bingung, yang kaya kok ada yang baik, ada yang jahat. Yang miskin ada yang baik, ada yang jahat. Ini gimana ya? Ruwet, variabelnya banyak. Variabelnya hari ini cuma satu. Prioritas Tuhan adalah keselamatan jiwa. Masalah kita sakit, sehat, kaya, miskin, enggak masalah semuanya. Asal Tuhan berkenan. Bapa di surga bisa bilang ini, itu loh anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Aku suka sama dia. Nah itu baru sukses namanya. Sukses sejati itu. Ya. Ketika seseorang tahu perlindungan Tuhan itu dalam bentuk apa. Bukan dalam bentuk itu fisik. Perlindungan Tuhan itu dalam bentuk macam-macam. Supaya selamat. Fisik disembuhkan, ya. Supaya selamat, supaya berubah, supaya bertobat. Enggak disembuhkan, seandainya tidak disembuhkan pun, supaya tetap selamat masuk surga. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi jangan takut, mau sakit, mau sehat, enggak masalah. Yang kita masalahkan adalah, apakah aku masih sakit jiwa atau tidak? Apakah hidupku ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu yang mesti kita takutkan. Coba dibaca, Matius 10 ayat 28. Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sesuatu yang bisa membunuh tubuh tapi tidak membunuh jiwa. Apa itu? Contohnya orang jahat. Apalagi? Penyakit. Apalagi? Kecelakaan. Itu kan membunuh tubuh. Tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Gak usah takut yang begituan. Gak usah takut. Suatu hari kita gak usah sakit, gak usah tabrakan, gak usah apa. Tua aja mati sendiri nanti. Ketika kita umurnya sudah usia lanjut, makin lemah kan fisiknya. Lama-lama ya kita diem aja gitu. Diajak ngomong udah males jawab. Lah iya, dokter bilang panggil ya saudara-saudara. Nah kita udah tahu artinya. Suatu hari saudara ya puluhan tahun dari sekarang, 40 tahun atau berapa. Kalau dokter udah panggil gitu kan. Panggilin saudara-saudaranya. Ya waktunya udah deket nih. Saya dulu punya saudara dokter, saudara. Dia dokter baik banget. Baik banget. Dulu saya sakit, kalau masih mahasiswa sakit itu kan gak punya duit sama sekali saya. Jadi saya gak kemana-mana. Saya ke saudara saya itu. Sampai di sana disuntik sama dia. Terus herannya habis disuntik seger saya. Gak tahu disuntik apa itu. Mungkin karena saya dulu kurang gizi juga kali ya. Disuntik vitamin aja udah senang banget tubuhnya. Baik banget loh. Suatu hari dia sakit. Waduh, saya bawa akhirnya. Waktu itu saya lulus, udah punya duit dong, udah kerja. Saya bawa ke dokter A, dokter B, dokter C. Saya keliling loh ke ahli-ahli. Gimana ini dok? Sesama dokter kan?
ngomong sebentar aja, udah. Dokternya bilang apa? Internis udah tua, udah senior banget loh padahal. Ngomong sama saya gini, yang ini aku nggak ngerti sakitnya apa. Gitu. Nyerah katanya, aduh ya Tuhan. Dokter yang ini aja nyerah, gimana yang lain, ini udah tua banget dokternya. Ya udahlah, kita berdoa saja. Terus akhirnya menurun kondisinya. Sampai akhirnya nggak bisa apa-apa Pak. Cuman tiduran diem gitu. Tapi dia ngomong gini, kira-kira sejam lagi aku mati. Karena dia dokter, dia tahu tuh, syaraf matanya udah mulai lemah. Dia tahu, tapi pendengaran masih dengar. Sejam lagi. Tragis loh. Orang baik. Tragis. Tapi itu nggak masalah. Asal waktu menutup mata, membuka lagi ada di surga. Amin ya. Iya. Para istri yang ditinggal suaminya, ditinggal orang tuanya, anak dan sebagainya. Jalani saja hidup dunia ini tragis. Tapi ada harapan di balik kematian. Tuhan janjikan ada langit yang baru, bumi yang baru. Itulah perlindungan Tuhan. Kok di bumi ini kita dihajar, sengaja dihajar. Mau sehat, jaga kesehatan. Itu, bukan gini, makan aja sembarangan, nanti kesembuhan ilahi. Ngawur itu. Ngajarin orang tidak bertanggung jawab, karakternya buruk sekali. Jaga kesehatan. Kalau sudah sakit, minta kesembuhan ilahi. Boleh, sudah bertanggung jawab. Jangan makan sembarangan, ada kesembuhan ilahi nanti. Nggak bakalan kau disembuhkan. Kecuali itu yang pertama kali ya. Kalau yang pertama kali Tuhan kasihan. Oke. Balik lagi, makan sembarangan lagi. Nanti disembuhkan lagi. Oh nggak bakalan. Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Amin. Sebelum sakit, jaga kesehatan. Buktikan imanmu itu iman yang benar. Jangan makan sembarangan, mengharapkan kesembuhan ilahi lagi. Aneh. Karakter apa itu? Itu sama aja dengan kita buat dosa aja, nanti setelah itu minta ampun. Doa puasa supaya diampuni. Waduh, jangan dibalik-balik saudara ajaran. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Sejak sekarang. Amin, saudara? Matius 10 ayat 28 tadi ya. Jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Tetapi, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah terhadap itu. Jangan takut, dunia ini penuh risiko. Bisa sakit fisik, bisa mati mendadak, bisa, gak masalah. Tapi kita jaga kesehatan, minta umur panjang, berapapun dikasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Kan begitu. Ya, saudara ya, sakit apapun tuh sebenarnya bisa sembuh. Kecuali Tuhan sudah mau panggil. Kalau itu nggak usah doa kayak apa aja, sudah waktunya pulang, kamu mau doa sembuh terus. Pulang. Enggak Tuhan, pulang. Kalau dipanggil pulang Tuhan, siap Tuhan. Itu mestinya. Tapi kalau belum dipanggil pulang, jangan buru-buru pulang. Ya. Jadi persoalan miskin, sakit, kaya, sehat, apapun keadaan kita nggak masalah. Tapi prioritas utamanya keselamatan. Itu sebabnya diantara kita dibiarkan Tuhan waktu ditipu seseorang. Ditipu uangnya dibawa lari. Dibiarin aja biar belajar. Ayo kamu kalau begitu kecewa nggak sama Tuhan? Banyak orang yang kecewa kan ketika mengalami masalah. Mana katanya perlindungan Tuhan? Tuhan bilang gini, kamu yang nggak ngerti apa-apa, kamu yang bodoh ditipu bisa. Kok nyalain aku? Nggak masalah. Lain kali lebih berhikmat. Kan gitu, meskipun rugi besar, ya nggak masalah. Yang lain, yang nanti suatu hari diganti Tuhan juga. Asal kita karakternya membaik. Ingat providensia Allah. Providensia Allah itu lengkap, saudara. Asal kita selamat. Tuhan bayar harga loh. Turun dari surga ke bumi. Mati di kayu salib. Itu harganya berapa? Tak ternilai kan harganya? Untuk kita semua. Supaya kita selamat. Harganya dibayar Tuhan. Kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, harus bayar harga. Berapapun harganya. Ada amin gak nih? Suruh bayar harga pelan. Mau ngutang terus kayaknya. Gak mau bayar.
Bayar harga. Apa itu harganya? Mati di kayu salib Tuhan Yesus. Kita harus seperti apa? Juga sama. Salibkan manusia lamamu itu. Mati di kayu salib. Salibkan manusia lamamu itu. Jadi manusia baru. Kalau memang mau ikut Tuhan Yesus. Pikul salib setiap hari. Kalau tidak, kau tidak layak bagi Tuhan. Kan begitu. Keselamatan ada jiwa dan roh, ada tubuh. Ya kita usahakan dua-duanya. Tapi yang penting jiwa dan rohnya itu selamat. Kalaupun tubuhnya nggak selamat, ya sudah. Nanti yang penting diberi tubuh yang baru. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kerjakan bagian kita. Jangan tidak melakukan bagian kita. Konyol banget tuh nggak kalau seseorang hidup sembarangan tidak melakukan bagiannya. Tapi merasa selamat. Kita nggak usah ngomong surga, di dunia aja nggak selamat. Orang konyol sembarangan gitu, makan sembarangan. Nggak dibatasi, ngerokok sembarangan, minum minuman keras sembarangan, umur 40 udah mati. Katanya dipanggil Tuhan. Enggak, itu bukan dipanggil Tuhan, itu bunuh diri namanya. Bunuh diri pelan-pelan. Saya sering pakai kalimat gini, banyak orang itu bunuh diri dengan sendok garpunya. Bukan ditusuk-tusuk, caranya dengan memasukkan racun. Ya, banyak orang bunuh diri juga dengan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Masuk terus, sesat sininya, bunuh diri. Makanya saudara kalau ada sesuatu yang tidak sesuai Alkitab nggak usah diaminkan. Berkali-kali saya ulang loh. Ada banyak orang yang bebal emang. Mau dengarnya itu yang enak-enak aja. Nggak apa-apalah, nggak sesuai Alkitab. Ya berarti kau nggak cinta Tuhan. Kau cinta dirimu sendiri. Menipu diri sendiri. Ya. Kita itu sangat berhutang sama Tuhan. Kok bisa-bisanya tidak merasa harus bayar. Kita itu sangat berhutang. Ada amin gak nih? Hutang apa? Berapa hutangnya? Berapa juta hutangnya? Gak ada yang bisa bayar, saudara. Hutang itu adalah hutang supaya kita tidak hidup lagi menurut daging. Tapi hidup menurut gitu. Makanya ya, dari lagu-lagu, dari apapun syairnya itu kita sengaja seperti itu supaya kita mengerti, nyanyi pun mengerti kebenaran. Bukan sembarangan lagu. Ya. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus, hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus, hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Saudara, mulai sekarang kita harus mengerti Tuhanlah perlindunganku. Bukan hanya dari fisik, yang terutama keselamatan. Ketika kita ditipu orang, bangkrut gitu ya, dagingnya mendidih. Kamu ya selama ini kau kupercaya,
ternyata kau utusan iblis. Saking kesalnya pakai kata-kata iblis lagi. Kan mendidih itu. Itu kalau diikuti ya bisa pembunuhan itu. Ingat, Tuhanlah perlindunganku. Iya ya Tuhan, aku mau dekat Tuhan saja. Itu perlindungan yang nyata itu. Itu bukan dilindungi dari sakit, dilindungi dari penipuan. Bukan. Kita itu dididik Tuhan. Supaya kita semakin dewasa, semakin cerdas, semakin peka. Jadi lain kali tidak bisa ditipu lagi. Lain kali tidak jatuh dalam dosa lagi. Jatuh dalam dosa dibiarin Tuhan. Bukan dijewer gitu, enggak. Biarin dulu. Tobat enggak ini? Tobat, bagus. Lain kali jangan buat dosa lagi. Nah, itu pendidikan penting. Sebab iman tanpa perubahan, mati saudara. Saudara udah berubah belum? Itu yang penting. Ya, amin ya. Saya itu berusaha setiap minggu itu memberikan firman supaya saudara berubah. Kadang-kadang saya capek juga loh, beneran. Kok malam hari gitu ya, bukan capek fisik, bukan. Aduh Tuhan, apakah kurang jelas yang ku sampaikan ini? Kok masih aja ada yang gak ngerti? Masih saja suka yang enak-enak dengernya. Gak ngerti kebenaran, gak mau berubah. Saya yakin sekali Tuhanlah perlindungan kita semua. Kita boleh diserang oleh siapapun, tapi Tuhanlah perlindunganku. Amin, saudara. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Saudara, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. 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 Ku mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Saudara itu ya, saudara itu kekasih Tuhan loh. Iya. Makanya kalau saudara sedang persoalan apapun, biasa saja. Kita kekasih Tuhan. Tapi kalau nggak bisa makan minum, boleh datang ke sini. Kita kasih sembako, nggak masalah. Ya jangan dipermasalahkan. Tapi yang perubahan diri sendiri itulah yang paling Tuhan prioritaskan. Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Caranya bagaimana? Diberikan firman yang benar. Diberikan gembala yang baik. Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Itu perlindungan Tuhan supaya tidak binasa. Soal kesehatan, jaga kesehatan. Kamu gak jaga tapi minta kesembuhan. Jaga. Setelah jaga, sakit. Nah baru minta perlindungan Tuhan. Saya itu sangat yakin loh. Mujizat Tuhan itu nyata. Sembuh ya sembuh. Enggak ya enggak masalah. Saya sudah pernah ceritakan kaki saya yang lumpuh 3 minggu. Tanya aja istri saya. Saya enggak pernah bohong orangnya, saudara. Sembuh ya sembuh, enggak ya enggak. Sampai hari ini sembuh. Pertolongan Tuhan, enggak mungkin. Saya enggak ke dokter sama sekali. Saya ke sahabat saya yang pintar pijit supaya sembuh. Habis dipijit, enak sih sorenya. Besoknya gitu lagi, udah 3 kali. Akhirnya saya enggak balik lagi, saya tengking dalam nama Yesus. Saya bilang, mungkin roh jahat mengganggu kali ya. Tapi jangan takut. Tuhan itu perlindungan kita. Amin. Mulai sekarang jangan buat dosa lagi. Tuhanlah perlindunganku.
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang penting sekarang adalah kita hidup sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jangan hidup nikmat-nikmat sendiri, nggak jadi persembahan. Ketika kita mempersembahkan korban bakaran di perjanjian lama, supaya Tuhan berkenan kan? Korban yang harum. Lemaknya jangan kau makan, itu harum bagiku, kata Tuhan begitu. Memang Tuhan suka lemak? Kalau baca itu yang benar. Maksudnya Tuhan melindungi kita. Kalau kau makan lemak terus umurmu pendek, itu harum bagiku. Tuhan gak makan. Ketaatannya itu loh, harum bagi Tuhan. Aromanya itu. Itu maksudnya. Makanya hari ini Tuhanlah perlindunganku, perlindungan kita semua. Oleh sebab itu persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ada lagu lama sekali yang bagus. Banyak lagu bagus sebenarnya. Ya. Nah, itu dia. Ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara diberkati, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari menjelang siang ini kami diingatkan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan kami tidak perlu takut, Tuhanlah perlindungan kami. Kami pasti selamat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Kau pakai terus secara luar biasa mengherankan.
secara ajaib menjadi tanda ajaib bagi dunia yang gelap ini. Melawan arus kesesatan, menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani Tuhan. Tuhan layakkan terus kami melayani Engkau sampai selama-lamanya. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang nun jauh di sana. Tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini ya Tuhan, Kau berkati luar biasa. Jadikan mereka berkat bagi dunia yang gelap ini, mendukung pekerjaan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari saudara semua kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mohon berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas, peka mengerti kehendak Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.